Selamat siang kepada Bapak Bambang Supeno selaku dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis dan teman-teman semuanya. Saya Norin Tambunan dan rekan saya Rika Masnauli, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai komunikasi bisnis berorientasi pelanggan di perusahaan distribusi. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar dari manusia. Dengan komunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu dengan yang lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat kerja, di sekolah, dan dalam lingkungan masyarakat. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Perkembangan pengetahuan manusia dari hari demi hari terjadi karena komunikasi. Komunikasi juga membentuk sistem sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Maka dari itu, komunikasi dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicar dengan akar kata communis dan communicatus yang dalam bahasa Inggris memiliki arti sama dan kesamaan makna. Akar kata Latin dari communico yaitu to share atau berbagi. Itu berarti komunikasi merupakan sebuah bentuk aktivitas menyampaikan atau membagikan informasi melalui pertukaran pikiran, pesan, informasi dengan sinyal visual, tulisan maupun perilaku. Adapun tujuan-tujuan dari komunikasi, yang pertama, informasi mudah dipahami. Komunikator haruslah mampu memberikan penjelasan terhadap pesan ataupun informasi yang dimilikinya sehingga mampu memperkecil terjadinya kesalahpahaman. Yang kedua, pesan mudah diterima. Memadukan gagasan dengan pendekatan persuasif adalah cara agar pesan mudah diterima. Jika komunikasi sudah benar, maka dapat dipastikan penyampaian pun akan terlihat baik. Yang ketiga, menggerakkan orang lain. Komunikator adalah orang yang memiliki inisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah relasi, yang artinya dapat menggerakkan orang lain agar melakukan hal yang selaras dengan apa yang komunikator harapkan atau yang mereka sampaikan. Selanjutnya, pengertian pelanggan. Pelanggan adalah seorang individu atau secara kontinu berulang kali datang ke tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan memuaskan produk atau jasa tersebut. Menurut Gaspress, pelanggan adalah semua orang yang menuntut perusahaan untuk memenuhi standar kualitas tertentu, akan memberikan pengaruh kepada performasi perusahaan, manajemen perusahaan. Jadi dapat disimpulkan, pelanggan adalah individu yang melakukan pembelian kebutuhan yang bisa membuat puas dan membandingkan beberapa aspek seperti harga, standar kualitas barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi dalam rumah tangga. Adapun jenis-jenis pelanggan yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelanggan internal. Pelanggan ini merupakan pelanggan yang tidak mengonsumsi suatu barang ataupun jasa secara langsung. Pelanggan tipe ini membeli barang ataupun jasa untuk dijual kembali oleh orang lain. Pelanggan ini dapat berupa produsen atau sebuah orang agen penjual yang bekerja sama dengan perusahaan, barang atau jasa. Pelanggan ini akan didapatkan oleh perusahaan dengan memberikan berbagai keuntungan untuknya. Dengan memberikan keuntungan lebih untuk pelanggan, maka pelanggan ini akan tetap setia menjadi pelanggan perusahaan kita. Yang kedua, pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal merupakan pelanggan yang secara aktif atau langsung mengonsumsi barang ataupun jasa yang mereka beli. Pelanggan ini sering juga disebut sebagai konsumen akhir. Pelanggan tipe ini biasanya berhasil didapatkan oleh perusahaan dikarenakan mutu dan kualitas dari barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Dengan memberikan kualitas yang terbaik dari barang ataupun jasa, kita akan mendapatkan komitmen yang besar dari pelanggan eksternal ini. Yang ketiga yaitu pelanggan antara, merupakan kelompok atau orang yang bertindak sebagai perantara produk, akan tetapi bukan sebagai pemakai akhir dari produk perusahaan. Misalnya seperti agen perjalanan yang bertindak sebagai pemesan kamar penginapan untuk para pemakai akhir atau konsumen. Seperti distributor yang bertindak dalam mendistribusikan produk-produk milik perusahaan kepada para pengecer. Aktivitas hubungan bisnis perusahaan harus selalu dekat dengan pelanggan, sehingga diharapkan
terjaga dan terciptanya hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Untuk itu, perlu dibangun hubungan fondasi yang kuat dengan pelanggan. Adapun karakteristik hubungan yang harus dibangun antara perusahaan dan pelanggan yang pertama yaitu interaksi. Hubungan yang saling terjalin antara perusahaan dengan pelanggan terbentuk karena adanya interaksi di antara keduanya, di mana interaksi tersebut akan menghasilkan pertukaran informasi yang saling dihasilkan dan dikelola menjadi sumber data dan membangun dan membina hubungan. Yang kedua, saling menguntungkan. Hubungan yang terjadi antara perusahaan dan pelanggan adalah menghasilkan keuntungan bagi keduanya. Perusahaan akan memperoleh kepercayaan serta loyalitas dari pelanggan. Sebaliknya, pelanggan akan mendapatkan kepuasan terhadap layanan perusahaan. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Hubungan antara perusahaan dengan pelanggan tumbuh dan berkembang karena adanya interaksi yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan yang berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat jangka panjang. Hubungan antara perusahaan dengan pelanggan akan memberikan manfaat yang baik di saat ini, yang sedang berjalan, ataupun di masa yang akan datang. Terlebih jika hubungan tersebut dilandasi rasa sama-sama susah, sama-sama senang, sehingga ketika terjadi permasalahan dapat dicarikan jalan pemecah bersama-sama. Selanjutnya, hubungan bersifat profesional. Hubungan antara perusahaan dengan pelanggan bersifat profesional. Perusahaan harus mampu memenuhi tipe-tipe pelanggannya. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menerapkan pola pikir di komunikasi dan berbeda-beda kepada pelanggannya, karena jenis-jenis pelanggan itu berbeda-beda. Selanjutnya, kepercayaan. Hubungan yang baik membutuhkan kepercayaan. Jika pelanggan cenderung menjalin hubungan yang intens dengan perusahaan, maka pelanggan telah memberikan kepercayaan yang baik kepada perusahaan. Komunikasi bisnis berorientasi pelanggan. Terkait pentingnya komunikasi dalam kegiatan bisnis, perusahaan perlu memahami bagaimana konsep komunikasi yang tepat dan efektif dalam berhubungan dengan pelanggan. Perusahaan harus mampu menerapkan komunikasi yang optimal dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan bagaimana mempertahankan keberlangsungan bisnis jangka panjang, terutama yang berkaitan dengan pelanggan-pelanggan mereka. Kesuksesan bisnis suatu perusahaan sangat berkaitan dengan bagaimana perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. Untuk itu diperlukan kegiatan komunikasi yang efektif dan efisien sehingga dapat membangun kepuasan pelanggan yang berkelanjutan, sehingga akan terbentuk loyalitas pelanggan, di mana pelanggan yang loyal akan memberikan pertumbuhan bisnis yang besar bagi perusahaan. Salah satu permasalahan yang sering ditemui oleh beberapa perusahaan saat ini adalah bagaimana perusahaan tersebut dapat menarik pelanggan yang sebanyak-banyaknya dan juga mempertahankan pelanggan tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pelanggan memang memegang peranan yang penting bagi kemajuan suatu perusahaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk selalu dapat mempertahankan pelanggan sekaligus sebagai bagian dari meningkatkan pertumbuhan pemasaran perusahaan adalah dengan menggunakan kegiatan relationship marketing. Relationship marketing adalah pendekatan pemasaran kepada pelanggannya untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan juga untuk mencapai kepuasan maksimum pelanggan. Dalam relationship ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, customer service. Customer service bisa diartikan sebagai pelayanan tambahan untuk mendukung produk utama. Customer service sangat diperlukan untuk membina hubungan jangka panjang antar produsen dengan pelanggan. Yang kedua, community building. Community building ini ditujukan untuk membuat komunikasi yang efektif antara penjual dan pelanggan. Komunikasi ini perlu dilakukan terutama untuk meyakinkan penjual dengan pelanggan. Teknik-teknik komunikasi yang dilakukan kepada pelanggan. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses untuk mendapatkan kesepakatan dengan cara memperkecil perbedaan serta mengembangkan kesepakatan sehingga mendapatkan hasil dan tujuan bersama yang saling menguntungkan. Negosiasi itu juga dapat dipahami sebagai suatu proses ketika kedua belah pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua belah pihak.
Yang kedua ada lobby. Lobby merupakan aktivitas komunikasi yang sering dilakukan oleh perusahaan distribusi kepada pelanggannya. Lobby merupakan tindakan informal yang sistematis yang dilakukan oleh perusahaan distribusi dalam menciptakan hubungan dalam jangka panjang dan saling menguntungkan dengan pelanggannya. Lobby merupakan suatu upaya pendekatan informal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang, sehingga target yang diinginkan itu tercapai. Yang ketiga, presentasi bisnis. Presentasi bisnis dengan pelanggan merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan sebuah perusahaan distribusi. Presentasi kepada pelanggan dilakukan untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai data penjualan pelanggan, aktual promosi yang sedang berjalan, serta permasalahan lain yang berkaitan dengan pelanggan, sehingga menghasilkan transaksi kepada perusahaan dan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Perusahaan distribusi dengan pelanggan. Perusahaan distribusi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penyediaan barang. Fungsi distribusi adalah sebagai penghubung agar produk yang telah diproduksi dapat sampai ke pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tersebut. Dalam pengertiannya, perusahaan distribusi merupakan suatu badan organisasi yang dapat menyediakan barang dan memiliki rekanan-rekanan untuk menjual barangnya kembali dengan harga yang tinggi untuk pembagian tugas dan tanggung jawab susunan organisasi yang ada di dalam perusahaan distribusi. Untuk susunan organisasi, yang pertama ada branch manager atau kepala cabang, yaitu untuk mengkoordinir seluruh subkoordinasi dalam menjalankan fungsinya masing-masing, dan juga untuk menjalankan fungsi pengawasan perusahaan. Yang kedua ada bagian akuntansi dan keuangan, yaitu untuk menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan sistem akuntansi manajemen dan sistem akuntansi keuangan, perpajakan, dan teknologi informasi agar dapat mendukung kebijakan perusahaan. Yang ketiga, bagian logistik dan supply chain, yaitu untuk melakukan pelaksanaan, perencanaan, dan pengendalian kebijakan perusahaan di bidang logistik dan supply chain, serta memanajemen risiko, dan juga untuk melaksanakan strategi, kebijakan, serta operasional persediaan barang yang akan didistribusikan. Yang keempat ada bagian sumber daya manusia dan umum, yaitu untuk menyusun, melaksanakan, dan mampu mendukung pelaksanaan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan sumber daya manusia agar mampu memenuhi pengembangan organisasi dan bisnis, dan juga untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perusahaan yang terjadi dengan hukum dan komunikasi korporasi. Yang kelima ada bagian sales dan distribusi, yaitu untuk membantu kepala cabang dalam perencanaan pengendalian kebijakan strategis perusahaan dalam bidang distribusi, dan juga untuk menjalankan strategi, kebijakan, serta pelaksanaan distribusi dan penjualan seluruh produk. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai komunikasi bisnis berorientasi pelanggan di perusahaan distribusi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.